maaf, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Nah, tafadhali. Sydney Ustaz. Siap. Tadi Ustaz bilang yang kita lakukan di dunia ini semuanya itu menyesuaikan sama takdir kelak, menyesuaikan ketetapan yang sudah ditetapkan Allah. Tapi gimana sama orang yang santri, Ustadz, ibadahnya luar biasa, di akhirnya ajalnya dia murtad, Ustadz. Alhamdulillah. Nah. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Jamaah ya, kalau dengar cerita kayak gitu, kita jadi takut. Ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau banyak berdoa mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, atakhafu alaina? Apakah engkau takut sama kita nih? Yang sudah beriman kepadamu, yang sudah mengikutimu. Apakah engkau takut? Engkau khawatir sama kami? Qala na'am. Iya, kata Nabi SAW. Beliau mengatakan, tidak ada hati manusia melainkan ada di antara jemari-jemari Allah Azza wa Jalla. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi cerita kita melihat ada orang ya yang Masya Allah ya, hidupnya itu penuh dengan ketaatan, rajin ibadah, tapi akhir hayatnya na'udzubillah murtad dan mati dalam kondisi murtad. Dan yang menjadi ukuran standar orang itu baik atau tidak, itu bukan dalam prosesnya, tapi ending cerita dia. Bagaimana akhir cerita dia? Ada mantan ustadz, na'udzubillah min dzalik. Dan ada mantan pendeta. Subhanallah. Ada mantan preman. Dan ada mantan orang soleh. Seperti ini kehidupannya. Terus kok bisa itu terjadi? Ya bisa aja. Ada orang-orang yang kata Nabi SAW, wa inna rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada orang yang beramal dengan amalan penghuni surga. Taat, saleh, fima yabdu linnas. Yang tampak dalam pandangan manusia, dia orang baik. Kita kan memang menghukumi orang itu dengan zahirnya. Tadi ukhti yang bertanya itu kan, dengan zahirnya dia melihat, ini orang baik Ustaz. Orang soleh, orang taat, tapi na'udzubillah, matinya murtad. Yang tampak buat anti dia orang baik. Di balik itu, wallahu a'lam. Kita nggak tahu bagaimana hati dia. Ketika kita bicara keimanan, iman itu ucapan dan perbuatan. Ucapan hati dan perbuatan hati. Ucapan hati itu adalah keyakinan dan percaya dengan penuh ketundukan kepada Allah. Ini ucapan hati. Amalan hati, tawakal, takut sama Allah, kembali kepada Allah. Itu amalan-amalan hati. Bergantung sama Allah. Ini nggak ada orang yang tahu. Siapa yang tahu? Ya orang itu aja sama Allah Azza wa Jalla. Iman itu juga ucapan lisan dan perbuatan lisan serta perbuatan raga. Kalau bicara ucapan lisan, kita tahu dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasul. Jadi beriman dia dengan ucapan tersebut. Hukum kita buat dia beriman. Hati dia kita nggak tahu. Yang kedua, ucapan lisan berzikir ya. Orang itu baca Quran, istighfar, Masya Allah. Kita lihat ucapan lisan dia. Oh, perbuatan lisan dia. Raga dia Masya Allah. Tapi hati kita nggak tahu. Orang-orang munafiqin, na'udzubillah min dzalik. Apa kata Allah tentang mereka?
Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau melihat mereka, engkau akan takjub dengan penampilan mereka, menakjubkan mereka jemaah. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka ngomong, engkau akan dengarkan omongan mereka. Ka'annahum khusyubum musannada. Mereka tuh seperti kayu yang kokoh tapi bersandar, jemaah. Kayu ini nggak ada akarnya sebenarnya. Dia itu nempel ke tembok. Kelihatannya kokoh besar, padahal dia itu sebenarnya kalau didorong jatuh. Dan itu yang menakutkan, jemaah. Kita ini apakah benar-benar beriman? Yang ditakutkan, kita ini seperti kayu tadi, nggak ada akarnya kita ini. Ada godaan sedikit ya. Sampai waktu itu kajian apa ya? Ada seorang yang mengatakan kawannya itu udah nggak percaya sama Allah. Kenapa? Karena dia ketika dapat musibah dia mengatakan Allah nggak hadir. Subhanallah. Karena dia berpikir pemberian Allah itu hanya harta. Hanya itu pemberian Allah. Ini orang nggak. Itu di keimanannya tidak didasarkan ilmu dan keyakinan kepada Allah SWT. Maka cerita tadi yang disebutkan itu membuat kita harus takut dan selalu mengevaluasi diri kita. Karena bagaimana akhir kehidupan kita nggak tahu. Kemudian pentingnya kawan, pentingnya lingkungan ya. Ada orang-orang yang lemah keimanannya. Tatkala dia di lingkungan yang nggak baik, tahu-tahu dia langsung murtad. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz, ini dari Brisbane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah ada doa yang lain selain yang Ustadz sebutkan tadi, apabila yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, apabila kita tertimpa musibah, kita tetap tawakal kepada Allah, bahkan kita minta supaya iman kita semakin bertambah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Naam, jamaah rahimakumullah ya. Kalau bicara doa yang dibaca oleh Nabi SAW tatkala terkena musibah, maka insya Allah kita semua hafal doa itu. Itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ucapan ini sekali lagi bukan hanya di lisan kita. Nah, itu termasuk amalan lisan. Kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sejatinya ucapan itu harus bersambung dengan hati kita. Yakin engkau milik Allah. Engkau yakin gak engkau milik Allah? Ketika kita yakin kita milik Allah, ya anak ikut aturan Allah SWT. Allah mau ambil anakku, Allah mau bikin aku dipecat dari perusahaan itu, aku tuh milik Allah SWT. Dan aku akan kembali kepada Allah SWT. Maka seorang tatkala mengatakan itu, hendaklah berdasarkan sebuah keyakinan yang benar bahwa memang dia milik Allah SWT. Lalu dia membaca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibahku di sini. Dia menjadikan musibah itu ladang pahala. Oke, dia bersedih. Nggak apa-apa bersedih. Tapi bagaimana momentum kesedihan itu menjadi ladang pahala, penghapusan dosa-dosa dia, kalau bisa menaikkan derajat dia. Wa akhlif li khairan minha, dan berikan ganti kepada aku yang lebih baik dari itu ya Allah, di dunia dan di akhirat. Itu yang harus dilakukan seorang muslim. Ketika Zainab, putri Nabi SAW, mengutus seseorang kepada Nabi SAW untuk menjenguk putrinya yang mau meninggal dunia. Nabi SAW mengatakan faltasbir wal tahtasib. Sampaikan kepada Zainab agar dia bersabar dan mengharapkan pahala. Bersabar, nahan diri untuk menerima peristiwa ini dan berharap pahala dari ilahi. Lalu beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, inna lillahi ma akhad, inna lillahi ma a'ta, wa lahu ma akhad, wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma. Sesungguhnya milik Allah yang diambil. Ingat, yang diambil itu milik Allah. Kalau kita bicara kehilangan sesuatu, lalu seakan-akan diambil dari kita, yang diambil itu milik Allah. Walahu ma'ato, yang dikasih juga milik Allah. Terus, wa kullu syai'in indahu ila ajrin musamma. Segala sesuatu itu sudah ada ajalnya.
Kita semua dalam antrian jemaah. Kita ini dalam antrian. Maka itu insya Allah membuat orang akan terus bersabar ya. Ketika dia melihat peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kadang-kala dia sedih. Jadi selain doa itu juga ada doa pelipur lara yang diajarkan Nabi SAW, yang doanya mengatakan Allahumma ana abduk ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba hazni wa jala'a hammi. Itu doa agung sekali jemaah. Mungkin nanti bisa dikirimkan materinya atau tulisan doa tersebut agar bisa dibaca, yang di situ mengandung ya Allah semua ketentuanmu itu adalah yang indah buat aku ya Allah. Lalu kita minta supaya Quran ini dijadikan rabi' qalbi, musim semi untuk hatiku, menghilangkan kesedihan-kesedihan dari diri kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kami dari Canberra. Ada pertanyaan, setiap manusia dilahirkan sudah ditentukan takdirnya, jodohnya, rizkinya, dan juga kematiannya. Bagaimana dengan seseorang yang hingga akhir hayatnya mereka tidak menikah? Di manakah jodoh mereka? Jazakallah khair. barakallahu fikum. Iya jemaah. Kalau kita bicara ketentuan Allah Azza wa Jalla, ada yang sampai mati miskin. Ada yang kaya raya. Ada yang sakit-sakitan. Ada yang sehat terus. Ada yang punya jodoh. Ada yang ditakdirnya nggak ada jodohnya. Jadi tatkala malaikat diutus sama Allah Azza wa Jalla, saat umur janin itu 120 hari, itu kan disuruh menulis bikatbi rizqihi, rizkinya, ajalnya, nasib dia syaqiyun au sa'id. Dia termasuk orang-orang yang sengsara atau orang-orang yang berbahagia. Dia termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Rizki ini, jodoh itu masuk dalam rizki. Ada orang-orang yang Masya Allah sampai mati nggak ada jodohnya. Memang nggak ada di catatannya dia punya jodoh. Dia menikah nggak ada. Bisa jadi karena umurnya mati muda dia, atau bisa jadi dia sampai tua memang nggak ada jodohnya. Ada yang ada jodohnya, tapi hidupnya seperti di neraka. Berapa banyak orang-orang yang menikah rumah tangganya nggak ada mawaddah, sakinah, rahmah, maafi, nggak ada itu. Bahkan sebagian orang lebih memilih untuk menjadi janda daripada menikah. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan kemana jodoh dia, di dunia berarti dia nggak ada jodohnya. Dalam catatan rezeki dia nggak ada jodohnya. Kalau dia ternyata jodoh dia adanya di surga Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberikan yang lebih indah daripada di dunia ini. Kalau bicara jodoh di akhirat sana, wa azwajun mutahharah, pasangan-pasangan yang suci, yang bersih. Kalau dia perempuan, dia akan ada jodohnya nanti di sana. Apa yang dia inginkan dia akan dapatkan, jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ini dari Melbourne. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali, barakallahu fiik. Mau tanya, ketika kodo dan kodor itu kan sudah ditentukan, tapi kita sebagai manusia itu bisa memilih gitu. Jadi seperti ketika kita pergi gitu ke suatu tempat, kemudian diberitahu bahwa di suatu tempat itu bahayalah, ada penyakit atau apa, kita menghindar. Apakah itu bisa dikatakan kita bisa memilih takdir? Artinya nasib kita itu adalah sesuatu yang sesuai dengan pilihan kita sendiri gitu. Hanya kita tidak tahu nanti endingnya itu bagaimana gitu. Itu bagaimana kita, boleh nggak kita bilang seperti itu? Gitu? Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah. Jadi berkaitan dengan takdir ini, kita itu disuruh beramal.
disuruh berusaha. Tadi kita kasih contoh dengan menikah. Menikah itu pilihan. Engkau disuruh milih, bahkan Nabi SAW nyuruh milih, pilih yang seperti ini, pilih yang seperti itu. Kalau tadi dikatakan seorang yang berangkat ke sebuah tempat, lalu di tempat itu ternyata ada mara bahaya, dia disuruh milih, melanjutkan perjalanan atau pulang. Karena manusia dikasih pilihan sama Allah SWT. Dan kita merasakan itu. Tatkala kita masuk ke sebuah restoran. Engkau duduk di sana, engkau ditanya, engkau mau apa? Engkau ditanya. Engkau katakan, aku mau nasi rawon. Yang sebelahmu mau apa? Mau soto. Yang sebelah sana, aku mau gulai. Kok bisa seperti itu? Memang orang dikasih kesempatan untuk memilih. Tapi endingnya nanti bagaimana Allah tahu. Dia akan milih apa? Allah tahu. Dan itulah yang dicatat. Sehingga manusia dalam kehidupan ini tugasnya beramal. Beriman dengan takdir Allah SWT. Engkau silahkan milih. Ketika orang mau kuliah. Dia memilih engkau mau ambil kuliah apa. Kuliahnya 1, 2, 3, 4, 5. Tafadhal. Nanti di situ kita akan memilih. Wa ma tasyauna illa iyyasha Allah. Tapi apa yang kalian kehendaki nggak akan terjadi kecuali Allah menghendaki. Ada orang yang ingin masuk, ada 5 kampus yang dia pilih. Dia mau ke Brawijaya, dia mau ke ITS, dia mau ke UI, dia mau ke ITB. Dia mau ada beberapa kampus pilihan dia. Nanti ternyata dia diterimanya di ITS. Sebenarnya Ana lebih cocok di UI, Ustaz. Engkau sudah memilih. Engkau sudah berusaha, tapi takdirnya kayak gitu. Maka seorang kalau dikatakan memilih, ya Allah suruh dia memilih. Tapi kita beriman. Oh, saya semua sudah ditentukan sama Allah SWT. Tugas kita beramal. Sehingga tatkala apa yang kau pilih ternyata tidak sesuai dengan keinginanmu, engkau mengatakan, insya Allah lah ada hikmahnya di balik itu. Kemaksiatan dan ketaatan. Orang disuruh memilih. Ketika ada yang mengatakan, Ustaz, anak ini berbuat maksiat, udah takdir Allah SWT. Kau beriman dengan takdir Allah? Iya. Apakah engkau beriman juga bahwasanya engkau menjadi penghuni neraka karena kau ditentukan dengan maksiatan? Engkau mau? Oh enggak Ustaz, anak kepingin masuk surga. Subhanallah. Semua sudah ditentukan oleh Allah, tapi engkau disuruh memilih. Allah mengatakan, faman sya'a falyu'min, wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan. Engkau mau kafir silahkan gitu. Nggak dipaksa orang itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Ada pertanyaan titipan dari Perth. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. Apakah meletakkan kotak uang di acara walimah nikah termasuk meminta-minta yang tercela sesuai dengan hadis yang katanya kalau di hari kiamat keadaan tidak ada di wajah sepotong daging pun. Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Jadi kotak bukan kotak amal ya. Kalau yang di masjid namanya kotak amal. Kalau yang di walimah namanya kotak apa jemaah? Nah, rumah masa depan katanya. Rumah masa depan. Tapi kalau dikatakan tergantung sebenarnya. Ketika niatnya memang saling membantu di antara mereka, itu menjadi budaya di antara mereka bahwasanya kita saling membantu saudara kita. Artinya dengan dikasih kotak itu ya memang kita tahu walimah itu memerlukan biaya yang besar ya. Kesian dia kadang-kala memang bukan orang yang banyak uangnya umpamanya. Kemudian mereka membuka peluang di situ karena memang nanti mereka akan bingung mau anak kasihkan kemana duitnya ini. Dan ada orang-orang yang mau membantu. Jadi bukan kita meminta tapi kita membuka peluang bagi orang-orang yang mau memberi. Kalau kita pinta, jadi setiap orang dimintain, ayo engkau, enggak. Yang mau tafadhol, yang enggak dipinta sebenarnya. Kalau memang seperti itu, insya Allah nggak ada masalah tatkala itu menjadi sebuah sarana untuk saling membantu kita sesama saudara kita. Ada orang-orang yang nggak mau, jemaah. Anda melihat. Namun akhirnya hal itu jadi nggak nyaman ya. Ketika datang orang nanti salaman sama tuan rumahnya, kasih amplop, ya Allah dilihat orang ya dia mau bantu itu. Sudahlah, yang mau bantu fadhol di sana, masukkan sana. Aku nggak perlu tahu siapa yang bantu, yang jelas Allah tahu dengan apa yang kalian berikan. Semoga nggak masalah, tapi jangan maksa. Kalau sudah maksa kadangkala di beberapa tempat itu entah ya,
akadnya itu apa? Apa akadnya memang hutang? Sehingga ditulis. Ana masih ingat itu. Ana punya bibi, datang orang bawa kelapa satu becak jemaah ke rumah dia. Waktu dia mau walimah, apa kata bibi Ana? Ya Allah, minta maaf, takut gak bisa bayar. Ternyata utang. Jadi apa yang menjadi tradisi itu seperti menjadi sebuah persyaratan. Kita udah tahu ini utang, dihitung. Berapa? Oh, berasnya 1 kintal. Nanti engkau balikin 1 kintal. Maka itu jadi akad utang piutang tatkala seperti itu. Tapi tatkala akad membantu, selesai. Membantu. Insya Allah nggak ada masalah tatkala kita saling membantu di sini. Ketika akad utang piutang, ya kalau anti mau menerima, tafadhol. Kalau enggak, balikin, enggak afwan. Anda takut nggak bisa bayar nantinya. Sudah engkau datang ke tempatku, fadhol makan, setelah itu pulang. Barakallahu fiik. Nah. Ustadz, ini ada pertanyaan titipan dari Kuala Lumpur. Ada anak fulanah penghafal Al-Quran dan sudah mondok, tapi sekarang akhlak lisannya tidak baik. Padahal fulanah dan suaminya tidak pernah buruk lisannya dan selalu berusaha mendidik anak itu ke agama. Apakah ini takdir Allah atau ujian dari Allah? Dan bagaimana sikap yang baik dalam menghadapi hal tersebut? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum jamaah. Kalau pertanyaannya, apakah ini takdir Allah? Iya. Kalau sudah terjadi, kita tahu kapan itu takdir Allah, tatkala sudah terjadi. Umpamanya tatkala kita punya mobil yang bagus, yang kita jagain, tahu-tahu rusak tuh mobil. Rusaknya ada sebabnya, pasti ada sebabnya. Kalau tadi dikatakan itu anak yang hafal Quran, kok tahu-tahu jadi rusak, sedangkan orang tuanya sudah menjaga, sudah mendidik, orang tuanya tidak pernah mengatakan ucapan yang buruk, kok tahu-tahu anak itu mengucapkan yang buruk, ada sebabnya. Bicara takdir sekali lagi, tatkala sudah terjadi, kita tahu ini takdir Allah SWT. Tapi tugas kita apa? Tatkala mobil kita rusak, apakah kemudian kau mengatakan, ya Allah udah takdir rusak, lalu engkau biarin itu mobil rusak? Apa kata orang? Nggak benar engkau. Ya udah takdir Allah rusak, iya, tapi engkau suruh perbaikin. Terus terang, anak kadangkala, anak punya anak nih, ya kita di rumah berusaha untuk tidak mengucapkan ucapan yang kotor, yang buruk. Tahu-tahu suatu hari dia ngomong omongan yang nggak pernah ada di rumah. Ucapan itu nggak ada di rumah, anak tahu. Lalu anak dudukkan istri anak. Anak tanya, dapat dari mana dia ucapan ini? Kita cari-cari tahu dari mana ya. Oh, ternyata dia kemarin kumpul sama tetangga-tetangga sebelah. Oh, dari sana sepertinya. Ada sebabnya. Maka buat orang tua tatkala bicara takdir Allah, nah itu takdir Allah sudah terjadi. Penyebabnya apa? Cari sebabnya. Lalu perbaiki. Seperti mobil tadi yang rusak, kita perbaiki. Anak kita pun yang kita lihat mungkin karena pergaulan tadi, mungkin karena handphone, ada banyak hal, sebab itu banyak. Tapi yang kita lihat udah terjadi, maka tugas kita adalah memperbaiki. Contoh lain, ketika kita alhamdulillah, anak ini sehat, Ustadz, kok tahu-tahu sakit, berangkat ke dokter. Dokter akan tanya, kenapa engkau sakit? Kita akan mau, ya udah takdir Allah, betul. Apa sebabnya? Oh, makan ini, makan itu. Dari situ dengan mengetahui sebabnya, kita bisa memperbaiki diri. Artinya Allah ingin kita memperbaiki. Dan itu jadi tugas tambahan buat orang tua. Memperbaiki anaknya. Karena banyak di antara kita yang selama ini jamaah menyerahkan anak tuh ke sekolahan. Udah, sana, tolong jadikan anak-anak anak baik. Tugasmu apa? Apa yang dipelajarin di sekolah? Bagaimana terjaga di rumah. Ilmu itu diamalkan. Teori itu dipraktekkan. Konsep itu diaplikasikan dalam kehidupan ini. Itu tugas orang tua. Kalau ternyata ilmunya udah benar, tinggal aplikasinya Ustaz. Pengamalannya yang belum. Ya kita berusaha aja meminta tolong sama Allah SWT. Wallahi orang tua di masa sekarang ini harus lebih banyak lagi berdoa sama Allah SWT. Buat anak-anak dia. Ingat kisahnya Sa'id bin Musayyib ya. Ketika dia mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati. Aku benar-benar akan menambah salatku
agar engkau dijaga sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz dari Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Kalau sholat tahajud sama witir Ustadz, tapi waktunya mepet ke subuh, sebaiknya doa-doa yang dipanjatkan itu setelah sholat tahajud apa setelah witirnya ya Ustadz? Mepet subuh. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Yang pertama, kalau kita melihat ya sholatnya Rasul SAW, Nabi SAW menjadikan sholat itu tempat untuk berdoa. Bayangkan sekarang ya, kita di sepertiga malam akhir, di waktu yang mustajab. Lalu kita doanya ketika sujud. Lalu kita doanya sebelum salam. Sehingga itu menjadi nilai tambah buat doa kita. Ketika ditanya waktunya mepet Ustaz, ya tinggal dilihat sekarang. Ketika bicara waktunya mepet, lebih baik doanya dalam sholat itu. Nanti habis waktunya Ustaz, tahu-tahu subuh. Ya engkau doanya, kalau mau doa tidak dalam sholat, bisa jadi doa di antara adzan dan qomat. Jadi ketika umpamanya selesai tahajud, selesai witir, adzan. Nggak bisa doa, tetap bisa berdoa. Jadi sebenarnya jamaah, ini sebuah realita yang harus kita fahami bersama. Sebenarnya waktu doa itu 24 jam. Nggak kenal waktu doa minta sama Allah. Kenapa? Allah itu hayyun qayyum. Allah itu maha hidup. Allah tuh senantiasa melihat kita, mendengarkan kita, mengetahui apa yang kita kerjakan. Sekarang nih waktu duha. Apakah kalau mau berdoa, oh nanti aku mau berdoa antara adzan dan qomat. Belum tentu kita sampai ke waktu itu. Sekarang kau berdoa. Jadi tatkala punya keinginan sesuatu, doa sekarang. Nanti ketika kita dapat tuh waktu mustajab, doa lagi nggak apa-apa. Jadi tatkala waktunya sempit, berdoalah. Ketika sholatnya tadi. Jadi bukan selesai tahajudnya. Sebenarnya kalau bicara tahajud jamaah, semua 11 rakaat ini sama witir itu disebut tahajud. Sama witirnya pun disebut sholat tahajud. Atau semuanya disebut sholat witir. Jadi 11 rakaat itu bisa disebut sholat witir? Naam. Nabi SAW kalau sholat witir 11 rakaat, 22. Beliau pernah sholat witir 9 rakaat, full 9 rakaat. Beliau baru duduk di rakaat ke-9, ke-8. Satu nambah satu lagi jadi 9. Beliau sholat witir 7 rakaat. Makanya ketika waktunya sempit, bisa jadi engkau sholatnya udah. Anak sholat witir langsung 5 rakaat. Ustaz, berarti Anda nggak sholat tahajud. Engkau sholat tahajud. Jadi sholat malam yang dilakukan setelah tidur itu, ya istilah sebagian ulama mengatakan tahajud. Jadi sholatmu 3 rakaat witir itu masuk tahajud. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya memakai baju gamis untuk laki-laki, terutama bagi anak-anak kami di Australia? Apakah benar anggapan memakai baju gamis merupakan sunnah adalah salah, seperti yang tadi Ustadz sebutkan bahwa orang-orang di zaman Nabi pun memakai pakaian yang sama dengan Nabi? Ataukah baju gamis ini termasuk baju syuhroh jika dipakai untuk mereka? Karena saya mengajarkan anak-anak untuk memakai baju gamis, terutama ketika sholat, karena lebih menutup aurat. Mohon bimbingannya Ustadz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kalau bicara apakah baju gamis ini termasuk sunnah atau itu termasuk perkara-perkara yang kembali kepada budaya dan tradisi, sehingga yang menggunakan itu ya semua orang. Abu Jahal juga pakai gamis, Abdullah bin Ubay bin Salul juga pakai gamis, orang-orang musyrikin juga pakai gamis. Bahkan kalau kita ngelihat sampai hari ini, yang namanya pendeta-pendeta Katolik itu pakai gamis. Kita ngelihat tuh, siapa? Paulus. Iya, Paulus itu pakai gamis dia. Jadi sebenarnya pakaian ini apakah dapat dikatakan sebagai pakaian yang sunnah Nabi SAW sehingga dianjurkan orang untuk pakai, atau bebas mengikuti tradisi dan budaya? Ketika seorang pakai gamis karena
ingin mengikuti Nabi SAW, di situ dia dapat pahalanya. Karena dia punya niat ingin mengikuti Nabi SAW. Nabi juga pakai sarung. Jadi ingat pakaian Nabi SAW juga bukan cuma gamis. Sarung pun pakai Nabi SAW. Bahkan beliau mengatakan termasuk pakaian yang paling sering dipakai Nabi itu sarung. Pakai sarung Nabi SAW. Seperti pakaian ketika ihram. Sarung sama selendang. Dan ketika kita bicara orang ini anak ingin menunjukkan Islam itu. Kalau pakaian ini menjadi identitas seorang muslim sekarang umpamanya. Jadi dikatakan nggak usah. Jadi kalau dulu mungkin ya semua orang pakai baju gamis. Tapi sekarang ini menjadi identitas. Orang kalau pakai baju gamis tuh muslim umpamanya. Kelihatan muslim sudah. Walaupun kalau di negara-negara Arab itu muslim dan non-muslim juga pakai sebenarnya seperti itu. Namun di luar itu menjadi identitas seorang muslim. Maka ini jadi identitas buat mereka umpamanya. Cuma kalau ternyata itu menjadikan syuhrah di tempat tersebut dan berdampak negatif, lebih baik ditinggalkan. Jadi mengikuti kondisi yang ada. Tapi tatkala berangkat ke masjid ya, pakai gamis, dan mungkin di Australia itu orang nggak ada yang peduli, Ustaz. Ada yang pakai baju ya kayak gini yang lobang-lobang, pakai ini, semuanya mereka pakai baju itu, nggak ada yang kemudian diliatin sama orang, nggak ada. Umpamanya seperti itu, ya sudah kita pakai gamis. Apalagi itu menjadi identitas muslim umpamanya seperti itu. Dan nggak ada masalah sebenarnya. Asalkan tadi tidak menjadi pakaian syuhrah. Jadi pakaian syuhrah itu mungkin pandangan sebagian orang syuhrah, selainnya nggak syuhrah. Tergantung kondisi dan tempat seperti itu. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir kayaknya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhali. Khair. Alhamdulillah. Titipan dari Canberra Ustaz. Masya Allah. Canberra lockdown lagi kayaknya. Iya Ustaz. Nah, tafadhali. Bagaimana menjelaskan percaya pada takdir kepada anak-anak yang belum balik? Terkadang anak-anak perlu perumpamaan yang lebih spesifik. Barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Nah, jamaah. Sama anak-anak ini sebenarnya kita lebih nyaman sama anak-anak tuh jelasin. Karena banyak orang menentang takdir itu disebabkan logika. Logika mereka. Tapi anak-anak enggak. Anak-anak itu sesuai dengan dia itu seperti gelas. Bagaimana orang tua mengisi gelas itu, maka dia akan terisi. Anak kita jatuh umpamanya, luka dia. Kadang-kala kita, oh ini gara-gara fulan. Enggak, nak. Udah nak, ini takdir Allah SWT. Engkau banyak-banyak berdoa, minta maaf sama Allah, mungkin karena dosa ini itu. Itu orang tua mengajarkan takdir, bagaimana dia mengimani kejadian-kejadian yang sudah ada. Sehingga kita didik anak kita itu tidak mudah menyalahkan orang lain. Tidak mencari kambing hitam. Tidak mengatakan andai kata, andai kata. Kadang-kadang sebagian orang tua nggak benar. Anaknya ini keluar rumah, umpamanya naik sepeda jatuh, apa kata ibunya? Lihat, jatuh. Coba engkau di rumah, nggak jatuh engkau. Subhanallah. Ini orang tua nggak ngajarin beriman dengan takdir. Udah takdirnya jatuh. Maka bagaimana sekarang dia jatuh, tapi dia beriman dengan takdir Allah, peristiwa itu menjadi pelajaran buat dia. Agar dia jadi lebih baik. Jadi orang tua tolong ketika bersama anak-anak ini, tidak lagi mengatakan, andai kata engkau tadi nggak keluar, engkau nggak akan jatuh. Andai kata engkau tadi tidur siang, engkau nggak akan luka. Enggak. Katakan kepada, kalau anaknya melakukan dosa, kesalahan, kasih tahu. Nah, dengerin ibu ya. Bisa jadi ini terjadi disebabkan dosa. Jadi kita tetap memperbaiki anak kita, tapi tidak membuat dia tidak beriman dengan takdir Allah SWT. Karena kata-kata andai kata itu membuka pintu setan. Mungkin seperti itu yang bisa dilakukan oleh orang tua. Haibati fillah. Ingat, kita sedang melakukan perjalanan menuju Allah SWT. Ada yang mungkin sudah sampai. Ada yang sedang menunggu.
tapi endingnya nanti sama. Kita akan berjumpa dengan Allah SWT. Mintalah kepada Allah supaya kita ditetapkan di atas agamanya. Banyak-banyak berdoa mengatakan, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Assalamualaikum Ustaz. Satu lagi dari Perth boleh Ustaz? Masya Allah. Tafadhali, akhir-akhir dari Perth nih. Sama di terakhir minta doanya Ustaz. Salah satu dari jamaah di Perth, adiknya di Indonesia ada yang sedang koma. Allah syfi. Nah, tafadhali. Apakah doa spesifik untuk sholat suruh, Ustaz? Nah, jamaah. Berkaitan dengan sholat syuruk ya. Ingat sholat syuruk itu sebenarnya sholat duha di awal waktu. Artinya pelaksanaan sholat duha itu dimulai dengan terbitnya matahari setelah setinggi anak tombak sampai sebelum matahari itu tergelincir. Itu waktu duha. Ketika orang melaksanakan sholat syuruk tadi, karena dia duduk berzikir sampai matahari terbit, melaksanakan sholatnya itu di waktu duha sebenarnya. Karena sudah masuk waktu duha. Apa doanya? Kalau bicara sholat duha, muka tadi, sholat syuruk, itu Nabi SAW biasa beristighfar. Beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marrah. 100 kali beliau membaca itu. Jadi kita baca itu dan baca yang lainnya. Silahkan mau berdoa khusus minta sama Allah. Tapi yang ada riwayat sahih adalah beliau beristighfar sebanyak 100 kali. Dan tadi jamaah disebutkan banyak orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Semua nih yang sedang kajian, kalau ditanya engkau punya masalah, enggak, semuanya punya masalah. Maka kita berdoa memohon kepada Allah SWT dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifat yang mulia, agar Allah menyembuhkan yang sakit di antara kita. Memudahkan urusan yang dalam kesulitan. Membayarkan utang orang-orang yang sedang terlilit dengan hutang mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.